Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, para perwakilan negara dari Konjen Australia, Konsultan Kehormatan Malaysia, Konsultan Kehormatan Kroasia, pejabat sementara Wali Kota Makassar bersama pejabat sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Wali Kota Makassar periode 2014-2026, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto bersama Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE. Wali Kota Makassar periode 2004-2014, Bapak Insinyur Bapak Ilham Arif Sirajuddin bersama Ibu Haja Alia Mustika Ilham. Wali Kota Makassar periode 2008-2009, Bapak Andi Heri Iskandar. Penjabat Wali Kota Makassar periode 2019-2020, Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal Suhaib. Penjabat Wali Kota Makassar periode 2020, Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusran Yusuf MSI IPU. Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2023, Ibu Haja Fatmawati Rusdi. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, para Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Ketua DPRD Kota Makassar, pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, para pimpinan instansi vertikal Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar bersama Ibu, para Sekretaris Daerah Kota Makassar pada masanya, dan seluruh tamu undangan yang sama kami hormati. Selamat datang kami ucapkan di Tribun Karebosi Makassar pada acara peringatan Hari Jadi Kota Makassar ke-417 tahun dengan mengusung tema Makassar Tangguh, Sejahtera, Bahagia yang berlangsung pada hari ini, Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat olahraga. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Irman SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil quwwatil matin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ya Allah, ya Tuhan kami mengawali doa ini dengan menyebut asma-Mu, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya memohon kiranya Engkau ya Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Mu, sehingga peringatan hari ulang tahun Kota Makassar ke-417 tahun pagi hari ini berjalan dengan lancar, penuh semangat kekeluargaan. Ya Allah, ya Karim, ya Tuhan Maha Mulia, dengan bimbingan petunjuk-Mu, tuntunlah kami semua untuk senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Satukanlah segenap potensi yang kami miliki bersama dengan seluruh elemen masyarakat Kota Makassar dalam sebuah sinergi untuk mewujudkan masyarakat Kota Makassar yang tangguh menghadapi segala tantangan, sejahtera ekonomi, dan bahagia hidup bersama di rumah kita untuk semua. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan sejarah singkat Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Kepada Bapak Supratman, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan sejarah singkat Kota Makassar, izinkan saya menyampaikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah merampahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam acara HUT Kota Makassar yang ke-417. Salawat dan salam kepada Sang Kekasih Allah, panutan dan penuntun kepada akhlak mulia, patut kiranya senantiasa kita kirimkan, meneladani sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya akan membawa kebermanfaatan bagi diri kita pribadi, juga akan membawa Kota Makassar dan negeri ini menjadi baldatin tayyiban wa rabbun ghafur, kota dan negeri yang baik dan berlimpah ampunannya, insyaallah. Amin Allahu amin. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, peringatan hari jadi Kota Makassar yang 417 tahun 2024 mengambil tema Kota Makassar
tangguh, sejahtera, bahagia. Tema kali ini menggambarkan perjalanan dan pencapaian Kota Makassar yang terus berupaya menghadirkan kota yang lebih maju, berkelanjutan, dan berkualitas bagi warganya. Pertumbuhan ekonomi yang positif menciptakan kesejahteraan bagi warga Makassar. Dalam hal ini, lapangan kerja baru, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan daya saing di tingkat nasional maupun global. Sejahtera juga mencakup kesejahteraan sosial, di mana masyarakat Makassar demi menikmati hasil pembangunan secara merata. Ketangguhan dalam menghadapi tantangan, dalam hal ini imunitas kota yang kuat, yang mengacu pada kemampuan kota Makassar untuk menghadapi krisis atau masalah dengan baik. Baik dalam segi kesehatan, infrastruktur maupun kebijakan, terlebih di tengah era globalisasi, pembangunan yang berbasis pada teknologi dan sistem cerdas akan membawa Makassar menuju kota yang lebih maju dan berdaya saing. Serta kebahagiaan warganya yang menunjukkan Kota Makassar menawarkan kebahagiaan lebih dibandingkan banyak kota lainnya. Salah satu aspek yang mendukung kebahagiaan ini adalah mobilitas warga, pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas berbagai fasilitas, indeks government, serta sektor pendidikan dan kesehatan yang terus membaik. Sebagai kota yang ramah, Makassar berhasil menciptakan lingkungan sosial yang mendukung, di mana masyarakat dapat hidup dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan, menjadikan Makassar sebagai kota yang patut dibanggakan, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Bapak, Ibu, tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya mengutip sebuah hadis Nabi dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang lain menciptakan mereka, mereka pun menciptakan kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Sejelek-jelek pemimpin kalian ada kalian yang membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Juga kalian laknat, mereka pun melaknat kalian. Hadis ini mengingatkan saya secara pribadi untuk senantiasa saling mendoakan dalam kebaikan dan menghindarkan diri dari perbuatan yang biasa merugikan masyarakat, di mana kita punya papasan Turiolo yang syarat makna, di mana betapa pentingnya rasa tanggung jawab bersama dalam memajukan kota dan negeri ini. Karena sere ni turu sepakat dalam ucapan, gau sere ni pinawang seiring dalam tindakan, tempo maki risunggua membawa kebahagiaan. Ibu, bapak, saudara-saudari dan hadirin sekalian, izinkan saya membacakan sejarah ringkas Kota Makassar. Awal kota dan bandar Makassar berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad 15. Sumber strategis Portugis memberikan bahwa Bandar Tallo awalnya berada di bawah kerajaan Siar di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad ke-16, kalau bersatu dengan kerajaan kecil lainnya bernama Goa dan dimulai melepaskan diri dari kerajaan Siang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai, kalau mengakibatkan pendangkalan Sungai Tallo sehingga bandarnya dipindahkan ke muara Sungai Jeneberang. Disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Goa dan Tallo, yang kemudian membangun pertahanan Benteng Sumbaopu yang 100 tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-16 didirikan Benteng Rotterdam yang pada masa itu menjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, serta politik sektor pembangunan fisik oleh kerajaan Goa dan Tallo. Masa itu merupakan puncak kejayaan Raya Goa. Namun dengan adanya perjanjian Bungaya, pengantaran kerajaan Goa pada awal keruntuhan dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian
dan barang-barang impor dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarannya yang pada umumnya berbasis agraris. Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar kerajaan di sekitarnya agar pindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di Bandar Niaga Baru Makassar. Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu niaga Teuku Umar di dunia yang dihuni oleh 100.000 orang, kota terbesar 20 di dunia. Perkembangan Bandar Makassar yang demikian pesat itu berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511. Sampai pada pertengahan abad ke-17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarannya, kerajaan-kerajaan Waluyo di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian timur dan utara, serta mengadakan perjanjian dari kerajaan-kerajaan di Serang dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan berpolitikan yang diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golkonda di India, dan kekafiran otonom di Timur Tengah. Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Makmur Khotib, tunggal dan atau Dato Ribandang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang tiba di Tallo yang sekarang di Makassar pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Goa yang ke-14, Andi Mangerangi dan Marambia dengan gelar Sultan Alauddin, kemudian Mangkubumi, Malingkaan dan Manyonri Kareng Katangka yang juga sebagai Raja Tallo. Kedua raja ini yang memulai memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 November 1607, tepatnya hari Jumat, diadakan salat Jumat pertama di Masjid Tallo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk kerajaan Goa dan Tallo telah memeluk agama Islam. Pada waktu bersamaan pula diadakan salat Jumat di Masjid Mangalekana di Sumbaopu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati di Sumbaopu sebagai hari jadi Kota Makassar sejak tahun 2000, yang telah ditetapkan dalam Perda nomor 1 tahun 2000 oleh almarhum Dr. Andes B. Amiruddin Maula S.A. MSI selaku Wali Kota, yang sebelumnya hari jadi Kota Makassar diperingati pada tanggal 1 April setiap tahunnya. Makassar sebagai nama kota di masa pemerintahan Republik Indonesia merubah menjadi ujung pandang sejalan dengan perluasan wilayah dari 21 km menjadi 175,77 km berdasarkan peraturan nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah Kota Makassar dan Kabupaten Goa, Maros dan Pangkajene Kepulauan dalam lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Agustus 1971. Kemudian kota ini dinamakan menjadi Makassar pada tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan peraturan nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud keinginan masyarakat yang mendapatkan dukungan DPRD bersama pemerintah kota. Berikut Wali Kota Makassar dari masa ke masa sejak pemerintahan Belanda sampai sekarang. Poin A, pemerintah kolonial Belanda yaitu J.I. Dembring tahun 1918 sampai dengan 1927. Yang kedua, J.H. de Groot 1927 sampai 1931. Kemudian J.S.J. Beikenkamp 1931 sampai dengan 1932. Insinyur F.C. 1933, C. Terlak
1933, 1934. Kemudian J. Lewis 1934, 1936. F. Bruno 1936, 1942. Kemudian masuk pemerintahan Jepang. Yamasaki 1942, 1945. Kemudian pemerintahan Republik Indonesia HB Hamid Denggasing 1947, 1950. Kemudian IM Kaimuting 1950, 1951. Kemudian J. Mawengkaeng 1951. Kemudian masuk pemerintahan Republik Indonesia Sampara dan Lili 1951, 1952. Ahmad Dara Sahrudin 1952, 1957. M. Yunus Demile 1957, 1959. Latif Demasiki 1959, 1962. Haji Arupala 1962, 1965. Kolonel HM Demat Patompo 1965, 1976. Kolonel Abustam 1976, 1982. Kolonel Jan Siraib 1982, 1988. Kemudian Kolonel Suwahyo 1988, 1993. Haji Andi Muhammad Galib 1994. Kemudian Dr. Haji Abdul Malik Bemasri SMS 1994, 1999. Dr. Andes Alwi Rum 1999. Dr. Andes Haji B. Amiruddin Maula SH MSI 1999, 2004. Kemudian Insinyur Ilham Arif Sirajuddin MM 2004, 2008. Insinyur Haji Andi Heri Iskandar MSI 2008, 2009. Kemudian kembali ke Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin tahun 2009, 2014. Kemudian Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto 2014, 2019. Kemudian Dr. Andes Haji Muhammad Iqbal S. Swaib STMT 2019, 2020. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Yusran MSI 2020. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaluddin 2020 sampai 2021. Kemudian kembali ke Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto 2021 sampai dengan sekarang. Terima sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf kalau penyebutan nama ada yang salah termasuk bahasa Belanda tadi karena maklum Madiin Antang. Terima kasih. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan penjabat sementara Wali Kota Makassar kepada Bapak Andi Arwin Aziz SSTP MM. Dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Jufri Rahman, MSI. Terima kasih atas kehadiran Sekda. Yang saya hormati Ketua DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Gigi Haja Andi Rahmatika Dewi Justisia Iqbal, yang saya hormati unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, hadir membersamai kita Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rahman Pina, SIP, MSI, yang saya hormati segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati para perwakilan negara-negara sahabat hadir bersama kita, Konjen Australia, kemudian konsultan kehormatan, yang saya hormati para bupati, wali kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto beserta Haja Indira Yusuf Ismail SE sebagai Wali Kota Makassar definitif dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar definitif. Yang saya hormati Bapak Ilham Arif Sirajuddin beserta Ibu Haja Alia Mustika Ilham, Wali Kota Makassar periode 2004-2014. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Andi Heri Iskandar, Wali Kota Makassar periode 2008-2009. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal Suhaib, PJ Wali Kota Makassar periode 2019-2020. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusran Yusuf, MSc IPU, sebagai PJ Wali Kota Makassar periode 2020 bersama Ibu. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Makassar beserta Ibu. Yang saya hormati segenap anggota DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, masing-masing beserta Ibu atau yang mewakili. Yang saya hormati penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta Ibu. Yang saya hormati segenap kepala perangkat daerah pemerintah Kota Makassar, para asisten staf ahli beserta Ibu. Yang saya hormati para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan partai-partai politik. Yang saya hormati segenap pimpinan instansi vertikal, badan usaha milik negara, BUMD, dan perbankan. Yang saya hormati segenap pimpinan-pimpinan media nasional maupun media lokal. Yang saya hormati para veteran, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, dan segenap hadirin, tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang sama saya hormati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Mengawali sambutan ini, pertama-tama saya mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas izin dan ridhonya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk hadir dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-417 tahun yang digelar di lapangan Karebosi, Makassar. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-417 ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan setahun terakhir. Melalui evaluasi yang komprehensif, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan yang dihadapi, sehingga dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif. Acara ini tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga sebagai titik tolak untuk merancang program dan kegiatan pembangunan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, Makassar, kota tercinta kita ini kini telah memasuki usia ke-417 tahun. Sebuah usia yang menunjukkan tradisi dan sejarah yang panjang jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Di Indonesia, Makassar telah berperan penting tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di panggung dunia. Sejak tanggal 9 November 2000 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Makassar bertepatan
dengan momentum ketika seluruh penduduk Kerajaan Gua Talo secara resmi memeluk agama Islam pada tanggal 9 November 1607. Pada tahun 1971, di bawah kepemimpinan Wali Kota HM Daim Patompo, nama Makassar sempat diubah menjadi Kota Ujung Pandang sebagai bagian dari pengembangan wilayah administrasi dengan menggabungkan sebagian wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa. Namun pada tahun 1999, nama kota ini dikembalikan menjadi Kota Makassar setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden ketiga Republik Indonesia, Profesor Dr. B.J. Habibie, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 86 tahun 1999. Hadirin Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, tema hari ulang tahun Kota Makassar ke-417 tahun 2024 ini yaitu Makassar tangguh, sejahtera, dan bahagia. Di balik kalimat tema tersirat impian, capaian, dan harapan untuk kota tercinta ini, yaitu Makassar tangguh, menggambarkan semangat juang dan ketahanan yang telah ditunjukkan oleh masyarakat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan memulihkan diri dari bencana, mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, sistem peringatan dini yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan, semangat intercermin dalam berbagai inovasi dan kolaborasi yang terus dilakukan demi memajukan Kota Makassar. Tangguh berarti kita tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan sosial, serta mampu menjadi persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan. Makassar sejahtera mencerminkan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Makassar melalui penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, akses pendidikan yang berkualitas, serta peningkatan pendapatan per kapita untuk membangun masa depan yang lebih baik dalam upaya mencapai kesejahteraan. Kita perlu bersinergi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses yang adil bagi semua masyarakat. Makassar Bahagia menunjukkan komitmen kita untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebahagiaan bagi setiap warganya. Kebahagiaan adalah hak setiap individu, dan pemerintah bersama masyarakat berupaya keras mewujudkan kota yang ramah, nyaman, dan penuh keceriaan. Melalui program-program yang mendukung kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan, kita ingin setiap warga Makassar merasa bangga dan bahagia tinggal di kota ini. Capaian pembangunan tersebut telah terbukti dengan Kota Makassar sebagai salah satu kota paling bahagia di dunia berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh lembaga riset asal Inggris, Institute of Quality of Life, dan menjadi salah satunya kota di Indonesia yang masuk daftar Happy City Index dan menduduki peringkat 234 dengan kategori bronze, kota bahagia di dunia tahun 2024. Seluruh rangkaian pelaksanaan hari ulang tahun Kota Makassar tahun ini dilaksanakan secara sederhana serta mewarnai dengan sentuhan budaya dan adat dari segala aspek agar menjadi momentum mengembalikan kejayaan akan budaya. Terus mengubah momentum ini menjadi penting di tengah arus globalisasi yang terus mengubah cara hidup masyarakat dengan memahami dan menghargai kekayaan budaya yang dimiliki. Kita dapat memastikan bahwa warisan budaya tidak hanya dikenang, tetapi juga hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Kota Makassar sebagai kota yang bukan hanya modern, tetapi juga kaya akan tradisi dan nilai-nilai luhur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis berlokasi di jantung Kepulauan Indonesia. Letaknya yang berada di tengah-tengah jalur maritim membuatnya menjadi salah satu kota penting dalam jaringan transportasi dan perdagangan. Di kawasan ini, Selat Makassar yang membentang di sebelahnya merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang vital menghubungkan berbagai daerah di Indonesia dengan negara-negara sekitarnya. Posisi geografis ini memberikan keunggulan komparatif bagi Makassar dalam hal aksesibilitas, baik untuk arus barang maupun orang. Secara ekonomi, Kota Makassar memiliki keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan
sebagai salah satu titik simpul transportasi laut dan udara. Kota Makassar tidak hanya menjadi pintu gerbang bagi perdagangan regional, tetapi juga berfungsi sebagai hub distribusi yang melayani kawasan timur Indonesia. Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan terbesar di Sulawesi berperan penting dalam mendukung kegiatan ekspor-impor yang berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Di samping itu, Kota Makassar juga dikenal sebagai pusat pelayanan yang mengembangkan sektor jasa dan perdagangan. Berbagai sektor seperti perdagangan, pariwisata, dan pendidikan terus berkembang dan saling mendukung. Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, termasuk jalan raya, bandara, dan fasilitas publik lainnya, semakin memperkuat posisi Makassar sebagai pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia. Dengan semua potensi yang dimiliki, Makassar tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan pengembangan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ini, sehingga Makassar dapat terus tumbuh dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian. Melalui visi yang jelas dan rencana pembangunan yang terarah, Kota Makassar berupaya untuk menjadi kota yang tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga unggul dalam berbagai aspek pembangunan, menjadikannya sebagai salah satu kota terdepan di Indonesia. Selain keunggulan geografisnya, Kota Makassar juga dihuni oleh beragam etnis dan budaya yang memiliki nilai-nilai luhur yang berasal dari tradisi lokal dan dapat dipadukan dengan perspektif global. Nilai-nilai ini menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat. 4 etnis besar yang diwarnai nilai-nilai tersebut adalah Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, serta etnis lainnya seperti China, India, Arab, dan Melayu. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar terus bertransformasi, berinovasi, dan berakselerasi dalam menjawab beberapa tantangan dan kebutuhan global dan nasional. Peningkatan sumber daya manusia dan perkuatan iman menjadi pondasi dan bekal utama dalam pembangunan di masa yang akan datang, yang bertujuan agar Makassar menjadi kota yang tangguh, beradaptasi, dan berdaya saing dalam berbagai tantangan melalui pendekatan yang cerdas dan futuristik. Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berasaskan akuntabilitas dan profesionalitas dengan target-target kinerja berterukur yang dapat diketahui dari indeks capaian kinerja makro pembangunan daerah antara lain Indeks Pembangunan Manusia IPM Kota Makassar pada tahun 2019 hingga 2023 dalam selang waktu 5 tahunan secara konsisten mengalami peningkatan, di mana IPM Kota Makassar pada tahun 2019 sebesar 81,13 terus mengalami kenaikan hingga 84,85 pada tahun 2023 atau telah masuk dalam kategori sangat tinggi, lebih besar dari 80. Untuk tingkat pengangguran terbuka TPT berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2023 sebesar 10,60%, menurun cukup signifikan dari tahun 2022 yang sebesar 11,82%. Sementara capaian angka kemiskinan Kota Makassar tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,25% dari tahun sebelumnya. Namun di sisi lain indeks Gini ratio Kota Makassar pada tahun 2023 mengalami penurunan di angka 0,387 dari tahun 2022 yang sebesar 0,395. Tren positif ini terus berlanjut pada pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2023 sebesar 5,31% melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Terdapat 3 sektor yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu perdagangan, industri, dan konstruksi. Perlu disadari betul untuk mencapai hal tersebut, dukungan dan sinergitas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi kunci utama tujuan penyelenggaraan pemerintahan good governance agar terciptanya visi strategis, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholders dan dunia usaha, kesetaraan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas sehingga tercipta clean government. Sejalan dengan ini, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar telah disinkronisasikan dengan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 dengan visi Makassar Kota Dunia
maju dan berkelanjutan yang somberek dan smart untuk semua. Dari sejumlah agenda rencana pembangunan tahun 2024 tidak terlepas dari support sistem masyarakat, forum koordinasi pimpinan daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar yang terhormat yang nantinya akan berimpact kepada pencapaian secara makro Kota Makassar pada tahun 2024. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tahun 2024 ini pelaksanaan demokrasi dan momen politik yang sangat penting bagi kita semua untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak, tentunya dengan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta pemerintah untuk berikhtiar menciptakan kondisivitas dan keamanan serta menjaga integritas dan profesionalisme kepada seluruh aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara Kota Makassar melalui netralitas dalam urusan politik. Politik ini memiliki dampak nyata yang dapat membentuk berbagai kebijakan, sehingga kita perlu melakukan yang terbaik di luar ranah politik untuk mendukung kebijakan yang konstruktif. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga Kota Makassar yang kita cintai ini. Sebarkanlah nilai-nilai positif bagi Indonesia, Sulawesi Selatan, dan tentu saja Kota Makassar. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mari bersama-sama mendukung agenda besar menuju pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Mari kita tunjukkan komitmen kerja keras kita bersama dan mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan menghadirkan kedamaian, ketentraman, ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Haji Jufri Rahman MSI. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili para perwakilan negara sahabat, Yang Mulia Konsul Jenderal Australia, Konsul Kehormatan Malaysia Pak Barnitung, Konsul Kehormatan Kroasia, para Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati penjabat sementara Wali Kota Makassar Bapak Andi Arun Aziz SSTP beserta penjabat sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, yang sama kita hormati para wali kota Makassar pada zamannya. Hadir di sini Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto beserta Ibu Haja Indira Yusuf Ismail, Wali Kota Makassar periode 2014-2026. Bapak Ilham Harith Sirajuddin beserta Ibu Haja Alia Mustika Ilham,
Wali Kota Makassar periode 2004-2014, yang saya hormati Andi Heri Iskandar, Wali Kota Makassar periode 2008-2009, Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal Suhaib, PJ Wali Kota Makassar periode 2019-2020, Bapak Profesor Dr. Yusran Paris, MSI, IPU, periode PJ Wali Kota Makassar periode 2026, Pak Yusran Yusuf, Yusran Yusuf MSI, padahal angkatan saya di Lemhanas dulu. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar yang sama saya hormati, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar masing-masing beserta Ibu, PJ Sekda Kota Makassar beserta Ibu, para pimpinan partai politik, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, para pimpinan instansi vertikal, pimpinan media nasional, para hadirin semua yang sama saya hormati tapi tidak bisa sebutkan satu persatu. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Pak Gubernur, perkenankan saya menyampaikan salam hangat dan penghormatan luar biasa dari beliau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang hari ini berulang tahun ke-417. Dari segi usia, Kota Makassar tampaknya lebih tua dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan berusia 355. Sementara anaknya Kota Makassar 417. Jadi anak lahir 62 tahun sebelum induknya lahir. Itu adalah keajaiban sejarah yang harus kita syukuri. Momentum peringatan hari jadi seperti ini hendaknya tidak dimaknai sebagai rutinitas tahunan semata, apalagi menjebak kita ke dalam romantisme masa lalu. Tapi hendaklah peringatan hari jadi seperti ini menjadi momentum untuk melakukan muhasabah diri, melihat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita capai untuk membangun Kota Makassar yang kita cintai ini. Sekaligus momentum ini kita bisa jadikan sebagai momentum untuk mengenang kembali orang-orang yang telah berjasa, mewakafkan diri, mewakafkan waktu, pikirannya untuk membangun kota ini. Para wali kota pada zamannya yang sudah menjadi legend di antara kita. Semua yang dia laporkan oleh wali kota, PJS wali kota tadi, capaian yang luar biasa itu adalah hasil kerja keras dari para pendahulu yang hadir hari ini. Oleh karena itu, kita patut mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para beliau. Sejarah akan mencatat nama besar itu dan itu akan dibacakan setiap tahun dalam peringatan hari jadi. Hadirin yang saya hormati, pembangunan Kota Makassar telah berkembang begitu pesat seperti dilaporkan oleh Pak PJ Wali Kota tadi, PJS. Kita menjadi salah satu pusat pertumbuhan dari 4 provinsi besar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan Sumatera Utara. Masuk kota terbesar keempat adalah Kota Makassar. Dan kita selalu mendeklar bahwa Kota Makassar itu adalah pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Dan ini sebetulnya menjadi tantangan dan beban untuk kita untuk mengejawantahkan klaim kita bahwa Kota Makassar adalah pintu gerbang dengan cara memajukan Makassar jauh melebihi kota-kota lain yang ada di bagian timur. Adalah saat naif dan bahkan konyol kalau kita mengklaim diri kita sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang kawasan timur, lalu pembangunan kita tertinggal dari justru provinsi-provinsi lain yang ada di wilayah timur Indonesia. Bapak, Ibu hadirin sekalian sama saya muliakan, Pak PJS tadi juga sudah menyinggung tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan kita hadapi 27 November 2024. Memang ada satu patsum politik yang mengatakan dalam kontestasi pilkada bahwa politik itu kejam. Tetapi itu tidak terbukti di Kota Makassar. Saya menyaksikan sendiri tadi bagaimana 2 kontestan yang saat ini sedang
berpacu menuju ke hari H 27 November, duduk berdampingan, saling cipikika, dan itu adalah contoh luar biasa untuk kita wariskan kepada seluruh masyarakat. Kalau yang berkontestasi saja bisa membangun harmoni dan sekaligus damai di depan publik, apatah lagi mereka yang ada di akar rumput. Ini adalah suatu keteladanan dan sikap kenegarawanan yang ditunjukkan oleh para kontestan yang akan menghadapi pilkada di 2007 November nanti. Kalau yang di atas memberi contoh, insya Allah rakyat akan tenang, sehingga harapan Pak PJS Wali Kota bisa kita wujudkan bersama. Sebagai satu kesempatan yang baik, saya ingin memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan teman-teman. Saya memahami, khususnya ASN di Kota Makassar, saya paham ikatan emosional saudara-saudara sekalian dengan para kontestan ini. Akan tetapi, silakan Anda bertindak sepanjang tidak melanggar aturan netralitas. Bahkan telah mengedarkan surat edaran berkali-kali di setiap kesempatan beliau mengingatkan bahwa jaga netralitas ASN. Silakan Bapak mendukung siapapun, tapi refleksikan itu di bilik suara. Jangan direfleksikan karena menjelang pilkada, jangankan kalimat, jari pun tidak bebas lagi. Karena itu kalau berfoto dalam kegembiraan hari jadi, tidak usah menunjukkan tanda sarangeong dan semacamnya, karena pasti dia maknai mendukung nomor 2. Jangan juga mengecapkan mantap dan seterusnya, karena semua kata-kata itu ada yang digunakan oleh kandidat yang bertarung. Karena itu saya sarankan kalau berfoto cukup pakai salam tangguh, kepalkan tinju, komando, sambil berteriak cakra kalau Anda merasa kostrat juga, kira-kira seperti itu. Harapan kita semua pilkada di 27 November nanti insya Allah akan berjalan aman, lancar, dan Bapak pahami, kita semua harus memahami bahwa siapapun yang terpilih itu adalah anugerah terbaik untuk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena apapun yang kita lakukan sebagai makhluk tidak akan wujud kalau yang maha berkehendak tidak merestuinya. Dan pahamilah saudara-saudaraku bahwa manusia lahir menggenggam takdir masing-masing. Tim sukses selalu tim merasa sukses dan memang selalu sukses setiap pertarungan. Karena itu kalau Bapak percaya pada kebenaran takdir dan kekuatan doa, cuma saran saya adalah perbaikilah hubungan dengan yang maha mengatur. Cepatlah bangun di waktu malam, cepat bangun di waktu pagi, dan jangan tidur di antara asar dan maghrib atau antara maghrib dengan isya, karena itu menutup pintu-pintu keberkahan. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Saya takut terkena maksud Gurindan 12 yang dikatakan oleh Raja Ali Haji, di mana banyak berkata-kata, di situ jalan masuknya dusta. Supaya saya tidak dusta, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya persiapan pemberian penghargaan kepada masyarakat atas kontribusi, partisipasi dan atensi dalam berbagai sektor pembangunan di Kota Makassar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-417 Kota Makassar. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami silakan mengambil tempat. Surahman Ahmad, bidang ekonomi. Haja Nurleha, bidang ekonomi. Pemamat dalam rangkaian Hari Kota Makassar yang ke-417 yang pada hari ini akan digelar di lapangan Karimusi ya, dan juga di sini beberapa rangkaian kegiatan yang akan berlangsung, yaitu tadi sudah dihibur adanya home band, juga nantinya ada pembacaan doa dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, tepatnya ini yang memegangi bagian orkestra. Selain itu juga akan ada Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga Mars Makassar Jaya, dan selain itu juga ada pembacaan sejarah Kota Makassar oleh Ketua DPRD Kota Makassar, dan pemberian penghargaan tanda jasa ke warga Kehormatan Makassar, dan penghargaan ASN dan juga non ASN berprestasi
dan juga akan ada pembagian pegawai yang teladan 10 ASN dan 10 non ASN BKPSND berupa Pirmas Lambang Korpri. Sementara itu Sahabat Markas dan juga penonton channel YouTube kami yaitu pin 10 hari dinas dan sertifikat diberikan kepada masyarakat, kurang lebih ada 16 bidang dan juga adanya penghargaan inovatif mayor 2024 dan 6 juara 1 sampai harapan 3 terdiri dari OPD, puskesmas dan sekolah. Ada juga pembacaan ortala terkait dengan inovasi dan nantinya akan ada sambutan langsung dari PJS. Pemberian penghargaan ini diberikan kepada masyarakat atas kontribusi, partisipasi, dan atensi dalam berbagai sektor pembangunan di Kota Makassar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-417 Kota Makassar. Baik, mohon berkenan untuk foto bersama. Mohon untuk diberikan ruang kepada Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dan PJS Wali Kota Makassar. Silakan. Mohon izin kami pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Daerah. Oke, salam komando dulu. Mohon izin tangannya untuk dikepal. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan para penerima penghargaan. Kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya,
persiapan penyerahan penghargaan kepada pemerintah Kota Makassar atas top inovasi pelayanan publik kelompok berkelanjutan tahun 2024 dengan inovasi Labinov Beken, Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diberikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Dan penyerahan penghargaan inovatif Mayor Award 2024 kepada Kepala SKPD atau SKPD, Puskesmas dan Sekolah di Kota Makassar. Peringkat pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Dayak dengan inovasi Pesona Daeng oleh Risma Kusuma Dewi. Peringkat kedua, UPT SPF SDI Manuruki 1 dengan inovasi Bukaki 1, buku karya Manuruki 1 oleh Liati SPD MPD. Peringkat ketiga, UPT SPF SD Negeri Maricaya 2 dengan inovasi Cermati, Cerdas Bersama di Perpustakaan Mini oleh Siti Nurbeti Ahmad SPD MPD. Peringkat keempat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Inovasi Pabajiki oleh Muhammad Ahdar Saleh SPD MSI. Peringkat kelima, UPT SPF SD Negeri Rapocini dengan inovasi S3, 1000 buku, 1000mu, 1000 kita semua oleh Juli Astutik SPD MPD. Peringkat keenam, Puskesmas Pampang dengan inovasi Rina Pintar di program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga terintegrasi rekam medis oleh Dr. Aulia Recitra Kasim. Kami undang dengan hormat pejabat sementara Wali Kota Makassar untuk menyerahkan penghargaan pada para pemenang penghargaan. Baik. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Mohon izin kami pandu 3, 2, 1. Salam komando. Tangan di kepal 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada penerima penghargaan dan pejabat sementara Wali Kota Makassar. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Hadirin selanjutnya, pemberian PIN emas Korpri Pegawai Teladan untuk 10 ASN dan non-ASN lingkup pemerintah Kota Makassar. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami silakan mengambil tempat. Daftar nama-nama usulan pegawai teladan Pegawai Negeri Sipil tahun 2023. 1. Andi Fajriani Pratiwi dari Dinas Sosial Kota Makassar. 2. Faisa Basra ST dari PTSP Kota Makassar. 3. Polca Brianto dari BPBD Kota Makassar. Andi Ahmad Kausar Hasrun dari Satuan Polisi Pabung Praja Kota Makassar. Amal Esos MSI dari bagian organisasi Setda Kota Makassar. Amir Dola STP Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Kristina Yunti dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Aryani Dinas Pekerjaan Umum, Suryani dari Dinas Perhubungan, Andi Tenri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kategori non-ASN. 1. Damai Kesang dari BPKAD, Andi Andri PTSP, Andi Nurhayati dari Dispora, Armawan Mus dari BPBD, Nuryati Jabir dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ajeng Triani dari Dinas Kebudayaan, Syamsiar dari Badan Kepegawaian,
Kotoma Kaka dari Kecamatan Ujung Tanah, Nur Apriani Syari dari Kecamatan Mamajang, Pratiwi Putri Sati dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kota Makassar. Kami undang dengan hormat penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar untuk memberikan penghargaan kepada pegawai teladan ASN dan non-ASN pemerintah Kota Makassar. Baik, selanjutnya untuk 10 pegawai teladan ASN, kami persilakan pejabat Sekretaris Daerah Kota Makassar. Baik, selanjutnya kita saksikan penyerahan PIN Korpri untuk pegawai negeri sipil, pegawai teladan negeri sipil pemerintah Kota Makassar. Mohon berkenan untuk foto bersama. Mohon izin kami pandu. Dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Salam komando. Tangannya di kepal. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh penerima penghargaan, kami ucapkan selamat. Kembali silakan dengan hormat pejabat Sekda Kota Makassar untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki ke acara hiburan, marilah kita foto bersama. Mohon izin, mohon berkenan kepada seluruh tamu undangan untuk berdiri di tempat masing-masing. Pengambilan gambar akan dari atas podium untuk seluruh fotografer dan juru kamera. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung.
Dan seluruh tamu undangan kami persilakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Baik, kami hitung. Mohon izin kami pandu dengan hitungan. Dengan siap-siap. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita mengalihkan pandangan kita ke arah lapangan Karebosi. Terimalah persembahan Tari Makassar Buta Kalabirangku. Tari Makassar Buta Kalabirangku yang berarti Makassar kotaku yang indah. Tari ini menggambarkan keseharian masyarakat Makassar dalam menjaga dan memelihara keindahan kotanya. Tari ini memadukan beberapa gerak tradisi dari berbagai etnis yang mendiami kota Makassar yang meskipun beragam namun tetap harmonis. Tari ini di bawah binaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar yang berkolaborasi dengan 100 penari dari berbagai sanggar dan yayasan, yaitu Yayasan Kesenian Anging Mamiri Yama Sulawesi Selatan, Sanggar Akarena, Sanggar Datu Museng, Sanggar Sipakatau, Sanggar Toriso, dan Sanggar Arajang. Selamat menyaksikan.
tutui. Demikian penampilan Tari Makassar Buta Kalibirangku, binaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari marching band oleh Drum Corps Makassar di bawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Drum Corps Makassar didirikan bertepatan dengan HUT Kota Makassar pada tahun 2022 dan hari ini sudah memasuki ulang tahunnya yang kedua. Paket pegelaran ini merupakan program tahunan yang insya Allah akan diikutkan dalam perlombaan tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai 1 Desember 2024. Untuk itu, kami mohon doa dan restu dari segenap masyarakat Kota Makassar agar Drum Corps Makassar, pemerintah Kota Makassar, mendapatkan prestasi gemilang pada event turnamen tersebut. Hadirin yang kami hormati, marching band oleh Drum Corps Makassar mempersembahkan Pinisi Cinta, perjuangan melawan ombak dan restu. Kisah ini menceritakan perjuangan Kareng Baso, seorang namun cinta mereka terhalang restu. Kareng Tiro, ayah Andi Tenri yang merasa Kareng Baso tidak cukup pantas, bertekad mempertahankan cintanya. Kareng Baso tak menyerah meskipun Kareng Tiro membawa Andi Tenri pergi ke seberang pulau untuk menjauhkannya. Dengan menaiki kapal Pinisi, Kareng Baso mengarungi lautan demi mengejar kekasihnya. Di tengah perjalanan, ia menghadapi badai besar yang hampir menenggelamkan kapalnya. Namun dengan keberanian dan tekad, Kareng Baso berhasil melewati rintangan itu. Perjuangan dan ketulusan cintanya akhirnya meluluhkan hati Kareng Tiro yang memberikan restunya setelah melihat betapa besar rasa cinta Kareng Baso kepada Andi Tenri. Akhirnya Kareng Baso dan Andi
mereka dengan penuh menjadi bukti bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Baik hadirin undangan yang kami hormati, kami mengundang kepada para Forkompimda Kota Makassar dan seluruh tamu undangan, kita menyaksikan bersama-sama penampilan dari Marching Band Drum Corps Makassar, binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada seluruh tamu undangan, para Forkopimda Kota Makassar dan seluruh tamu undangan lainnya. Marilah kita menyaksikan bersama-sama penampilan dari Drum Corps Makassar, binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين